Belakangan ini, tren pola makan sehat bukan lagi sekedar gaya-gayaan. Banyak dari kita mulai sadar bahwa menjaga asupan makanan sama pentingnya dengan menjaga kesehatan mental. Pilihan buah-buahan di supermarket pun jadi makin beragam, dari yang biasa sampai yang bentuknya aneh. Ada satu buah yang bentuknya jelek menurut beberapa orang. Kulitnya merah muda mencolok dengan sisik hijau seperti api. Tapi isinya juicy dan penuh bintik hitam. Dan belakangan, buah ini dinyatakan sebagai superfood karena padat nutrisi, rendah kalori, dan kaya akan antioksidan, serat, serta vitamin dan mineral penting seperti vitamin C, zat besi, dan magnesium. Seluruh kandungan dalam buah ini sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia, mendukung sistem kekebalan tubuh, meningkatkan kesehatan usus, mengurangi peradangan, dan berpotensi menurunkan risiko penyakit kronis seperti penyakit jantung, kanker, dan diabetes. Ditambah penampilannya yang unik dan rasanya yang manis menyegarkan, membuat buah ini dikembangkan di berbagai negara dan semakin melesat popularitasnya. Tapi dulu, buah ini sangat mahal dan hanya bisa dibeli oleh kalangan menengah ke atas. Namun, karena buah ini semakin banyak dikembangkan, mereka semakin mudah didapatkan dengan harga yang relatif terjangkau. Di negara aslinya, buah ini disebut pitaya, pitajaya, pitaya roha, hingga pitahaya de Cardon. Tapi di Asia Tenggara, kita mengenal buah ini dengan sebutan dragon fruit alias buah naga. Buah naga, atau yang secara ilmiah dikenal dengan tribe Hylosyriae atau genus Selenicerus, adalah buah dari beberapa spesies kaktus. Buah ini memiliki ciri yang khas, yaitu kulitnya yang cerah dan sisik-sisik selayaknya sisik naga, yang melahirkan nama keren dragon fruit. Bentuknya yang mencolok secara alami membuat manusia penasaran, apakah bisa dimakan? Tapi sebelum menjadi populer, di habitat alaminya, mereka adalah buah dari sejenis kaktus rambat yang tumbuh sebagai epifit. Epifit artinya mereka hidup menempel pada pohon, menjalar pada bebatuan, atau struktur lain, mirip seperti tanaman anggrek lah. Namun, mereka bukan parasit dan tidak mengambil nutrisi dari pohon inangnya. Mereka hanya menggunakan pohon inang sebagai semacam penyangga agar dapat menunjangnya tumbuh tinggi dan menjangkau sinar matahari. Sementara, batang mereka yang berduri berfungsi untuk melindungi diri dari herbivora. Meskipun buah naga adalah buah dari kaktus yang bisa bertahan di kondisi kering dan tumbuh sebagai epifit, akar mereka tetap berperan penting. Kaktus ini memiliki sistem perakaran yang dangkal dan menyebar luas. Sistem akar ini dirancang untuk menyerap nutrisi dan air dari tanah atau dari lingkungan sekitar. Akar ini akan menyerap mineral penting seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Nutrisi ini diperlukan untuk pertumbuhan batang, bunga, dan buah. Mereka juga memiliki ciri khas kaktus yang utama, yaitu kemampuannya menyimpan air di dalam batangnya yang tebal. Dan akar mereka ini membantu menyerap air secara efisien, baik dalam bentuk embun atau langsung dari hujan. Tapi selain mengambil nutrisi dengan bantuan akar, buah naga juga membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Proses ini terjadi di batangnya yang berwarna hijau. Batang-batang ini memiliki zat klorofil yang menyerap sinar matahari. Dengan bantuan sinar matahari, air, dan karbon dioksida dari udara, kaktus ini menghasilkan glukosa atau gula sebagai sumber energinya. Jadi sekali lagi, meskipun terlihat menempel pada pohon lain, pohon kaktus buah naga bukanlah tumbuhan parasit. Ia hanya menggunakan pohon inang sebagai penopang untuk tumbuh ke atas, memastikan batangnya mendapatkan sinar matahari yang cukup untuk melakukan fotosintesis dan menghasilkan buah yang manis. Dalam hal reproduksi, di habitat aslinya seperti di Meksiko dan Amerika Tengah, buah naga mengandalkan binatang nokturnal atau binatang yang aktif di malam hari untuk melakukan penyerbukan. Bunga buah naga sangat besar dan indah ketika mekar. Tapi mereka hanya mekar selama beberapa jam di malam hari, atau biasanya antara senja, malam, sampai fajar. Bunga-bunga ini memiliki aroma yang kuat dan mengeluarkan nektar yang menarik perhatian binatang nokturnal, seperti kelelawar dan ngangak.
Kelelawar, khususnya spesies kelelawar pemakan nektar, adalah penyerbuk utama buah naga di alam liar. Mereka mendatangi bunga buah naga untuk menghisap nektar, dan saat melakukannya, serbuk sari akan menempel di tubuh mereka. Dan ketika mereka terbang ke bunga lain, serbuk sari itu akan dipindahkan, memungkinkan penyerbukan silang dari bunga yang satu ke bunga yang lain. Pada ngengat juga demikian. Beberapa spesies ngengat berukuran besar juga berperan sebagai penyerbuk. Ketika mencari makan pada malam hari, ngengat akan membawa serbuk sari dari satu bunga ke bunga lainnya. Proses penyerbukan ini sangat vital, karena tanpa penyerbukan yang berhasil, bunga akan layu dan tidak akan pernah menghasilkan buah. Nah, karena ketergantungan pada binatang nokturnal, di perkebunan manusia, di mana kelelawar serta ngengat tidak diharapkan hadir, polinasi dilakukan secara manual dengan bantuan tangan. Prosesnya cukup sederhana. Pertama, petani akan mengumpulkan serbuk sari dari bunga buah naga yang baru mekar pada malam hari menggunakan kuas kecil atau cotton bud. Kemudian serbuk sari tersebut dipindahkan ke kepala putik pada bunga lain. Ini dinamakan penyerbukan silang. Buah naga sesungguhnya dapat melakukan penyerbukan mandiri, namun penyerbukan silang terbukti lebih efektif daripada penyerbukan mandiri untuk menghasilkan buah yang besar dan berkualitas. Cara ini juga memastikan bahwa setiap bunga memiliki kesempatan besar untuk berkembang menjadi buah. Polinasi buatan ini juga menjadi alasan mengapa buah naga bisa dipanen dalam jumlah besar di seluruh dunia. Setelah bunga diserbuki, buah naga akan tumbuh. Di dalam buahnya terdapat banyak biji kecil. Biji-biji ini kemudian disebarkan oleh binatang yang memakan buahnya, seperti burung dan kelelawar, yang akan menjatuhkan biji-biji tersebut di tempat lain bersama mereka. Ini memungkinkan tanaman baru untuk tumbuh dan menyebar di area yang luas. Sesungguhnya, ada sekitar 15 hingga 20 jenis kaktus epifit dari genus Selenicerus di seluruh dunia. Tapi, hanya 3 jenis utama yang dikembangkan dan populer di pasaran, yaitu buah yang berdaging putih, merah, dan kuning. Buah naga putih atau Selenicerus undatus adalah jenis yang paling umum. Kulitnya merah cerah, tapi isinya putih dengan biji-biji hitam kecil. Rasanya cenderung hambar dan tidak semanis varian lain, tapi kandungan airnya paling tinggi. Kemudian buah naga merah atau Selenicerus polyrhizus, kulitnya juga merah, tapi isinya berwarna merah keunguan yang pekat. Varian ini rasanya lebih manis dan memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi. Terakhir adalah buah naga kuning atau Selenicerus megalanthus. Jenis ini memiliki kulit kuning cerah dan isi yang berwarna putih. Rasanya paling manis di antara ketiganya, dan karena jarang ditemukan, harganya pun paling mahal. Bicara tentang mahal, dulu, buah naga adalah barang langka yang hanya bisa ditemukan di supermarket premium dengan harga yang cukup mahal. Pada awal kemunculannya, konsumen sering merasa seperti membeli buah dari planet lain. Namun, karena buah ini ternyata cocok dibudidayakan di iklim tropis, para petani pun mulai menanam buah ini secara masif. Proses tanam yang relatif mudah dan produktivitasnya yang tinggi membuat pasokan melimpah. Hasilnya, harga buah naga pun turun, menjadikannya buah yang bisa dinikmati siapa aja. Perjalanan buah naga ini mirip dengan kemunculan bowo yang viral di TikTok. Awalnya eksklusif dan dipandang sinis, tapi setelah populer, semua orang ikut menikmati. Pitaya atau buah naga memiliki kisah perjalanan yang panjang dan unik. Dari kaktus yang tumbuh secara liar di hutan-hutan di benua Amerika hingga ke meja makan di seluruh dunia. Kaktus ini berasal dari wilayah Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Di sana, buah ini sudah menjadi bagian penting dari diet suku-suku kuno seperti suku Aztec dan Maya selama ribuan tahun. Mungkin ketika melihat pertama kali buah-buah berduri ini, suku-suku tersebut bertanya, apakah bisa dimakan? Setelah dimakan, loh kok enak? Dan pada akhirnya mereka menghargai buah ini bukan hanya karena rasanya, tapi juga karena manfaat kesehatannya.
Tapi suku Maya dan Aztec tidak secara khusus mengembangkan buah naga seperti yang kita lakukan sekarang dengan pertanian modern. Melainkan mereka pergi berkelana, menemukan pohon kaktusnya, dan memanfaatkannya sebagai bagian integral dari ekosistem tempat mereka hidup. Bagi suku Maya dan Aztec, buah naga lebih dari sekedar makanan. Mereka memasukkannya ke dalam diet harian dan mungkin juga menggunakannya dalam acara-acara tertentu. Bukti arkeologi dan sejarah menunjukkan bahwa mereka memiliki pemahaman yang canggih tentang pertanian dan botani, sehingga mereka mungkin telah mendorong pertumbuhan buah naga dan mulai mengembangkannya di dekat pemukiman mereka untuk memastikan pasokan yang stabil. Pada abad ke-19, buah naga mulai dibawa keluar dari habitat aslinya oleh para penjelajah dan pelaut. Dan akhirnya, tumbuhan ini menemukan rumah barunya di Asia Tenggara, khususnya di Vietnam dan Thailand, di mana iklim tropisnya sangat cocok untuk pertumbuhan kaktus merambat ini. Di Vietnam, buah ini dikenal dengan nama Thanh Long, yang secara harfiah berarti naga hijau atau naga biru. Penamaan ini konon terinspirasi dari bentuk batangnya yang melilit pada tiang penyangga yang mirip dengan gerakan melilitnya naga, serta kulit buahnya yang bersisik seperti api yang keluar dari mulut naga. Aku beri 3 permintaan. Karena Vietnam menjadi salah satu pengekspor buah naga terbesar di dunia, nama Thanh Long diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi dragon fruit. Sejak saat itu, nama inilah yang paling populer dan dikenal luas di hampir seluruh dunia, termasuk Indonesia, yang menerjemahkan dragon fruit menjadi buah naga. Industri buah naga sangat berkembang pesat di Asia, dan perannya di pasar global tidak bisa diremehkan, selalu meningkat setiap tahun. Vietnam berdiri sebagai eksportir terbesar di dunia, dengan volume ekspor yang mencapai ribuan ton per tahun, menjadikan buah ini sebagai salah satu komoditas pertanian andalan mereka. Di Indonesia, industri buah naga juga tumbuh subur. Daerah-daerah seperti Kabupaten Banyuwangi dan Jember di Jawa Timur telah lama dikenal sebagai pusat produksi terbesar. Iklimnya yang panas dan kering, serta tanahnya yang subur, sangat ideal untuk budidaya buah naga. Petani di sana biasanya menanam di area yang sangat luas, dengan tiang-tiang beton sebagai penopang. Pemandangan hamparan kebun buah naga di daerah ini sangat khas dan menjadi salah satu daya tarik agrowisata. Dan fun fact, kaktus penghasil buah naga dapat hidup hingga 20-30 tahun, atau bahkan lebih. Jadi, jika kamu menanamnya sekarang, bisa jadi kamu akan mewariskannya ke anak cucu kamu. Dan karena minat yang selalu meningkat tiap tahun, ini bisa jadi merupakan investasi jangka panjang. Buah naga yang kita temui di pasar memiliki beberapa varian utama, dan harganya sangat dipengaruhi oleh kelangkaan dan rasanya. Buah naga putih biasanya berkisar antara 10.000 hingga 20.000 per kilogram. Buah naga merah sedikit lebih mahal, yaitu sekitar 15.000 hingga 30.000 per kilogram. Sementara buah naga kuning adalah raja dari semua buah naga. Varian ini lebih langka dan sulit ditemukan, sehingga harganya bisa mencapai 40.000 hingga 70.000 per kilogram. Buah naga bukan hanya sekedar buah cantik, tapi juga pabrik nutrisi alami yang jika rutin dikonsumsi akan memberi manfaat luar biasa bagi tubuh. Manfaatnya lebih dari sekedar menyegarkan dahaga. Manfaat pertama adalah sebagai antioksidan. Buah naga adalah sumber vitamin C yang luar biasa. Tapi bintang utamanya adalah betalain. Betalain adalah pigmen antioksidan kuat yang tidak hanya memberi warna merah atau ungu yang pekat, tetapi juga bertugas melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Mengonsumsi buah naga secara rutin membantu tubuh melawan stres oksidatif, yang merupakan salah satu penyebab penuaan dini dan berbagai penyakit kronis. Singkatnya, buah ini ibarat tameng bagi sel-sel kita. Manfaat selanjutnya mungkin adalah manfaat yang paling cepat dirasakan, yaitu lancarnya pencernaan setelah makan buah naga. Ini karena buah naga mengandung serat yang sangat tinggi, baik serat larut maupun serat yang tidak larut. Serat yang tidak larut atau serat yang tidak bisa dicerna tubuh berfungsi sebagai spons yang membersihkan sisa-sisa makanan di usus, memastikan gerakan usus tetap teratur. Sementara itu, serat yang larut bertindak sebagai prebiotik yang menjadi makanan bagi bakteri baik di usus kita, membantu mereka berkembang biak dan menjaga keseimbangan mikrobioma.
Itulah mengapa setelah kamu makan buah naga, perut terasa plong. Pencernaan jadi sangat lancar, meskipun toilet kamu menjadi sedikit ungu. Meskipun menyehatkan, ada satu efek samping buah naga yang mungkin mengejutkan bagi beberapa orang. Pipis dan kamu mungkin akan berwarna merah muda atau merah terang, tapi tetap tenang dan jangan panik. Ini sepenuhnya normal. Warna merah tersebut adalah pigmen betalain yang tidak bisa dicerna oleh tubuh. Orang yang belum tahu mungkin akan kaget dan mengira mereka sakit parah. Tapi fenomena ini sangat mirip dengan apa yang terjadi jika kamu mengonsumsi buah bit atau umbi bit dalam jumlah banyak. Sebuah kondisi yang sering disebut bituria. Ini hanyalah warna dari pigmen alami yang dikeluarkan tubuh dan sama sekali tidak berbahaya. Manfaat selanjutnya adalah menjaga kesehatan jantung. Biji-biji kecil berwarna hitam yang tersebar di seluruh daging buah naga ibarat harta karun yang tersembunyi. Biji-biji ini kaya akan asam lemak omega 3 dan omega 6. Lemak sehat ini berperan vital dalam menurunkan kadar low density lipoprotein atau kolesterol jahat dan meningkatkan kadar high density lipoprotein atau kolesterol baik, sehingga membantu menjaga kesehatan pembuluh darah dan mengurangi risiko penyakit jantung. Bagi penderita diabetes, buah naga bisa menjadi pilihan cemilan yang sangat baik. Buah ini memiliki indeks glikemik rendah yang berarti tidak menyebabkan lonjakan gula darah secara drastis setelah dikonsumsi. Kandungan seratnya juga membantu memperlambat penyerapan gula di dalam aliran darah, menjaga kadar gula tetap stabil. Ini adalah Pak Budi. Pak Budi adalah seorang pekerja kantoran di Jakarta. Selama bertahun-tahun, Pak Budi menderita masalah pencernaan. Perutnya sering kembung dan sering merasa lelah. Pak Budi sudah coba berbagai macam obat, tapi tidak ada yang benar-benar berhasil. Kemudian, atas saran seorang teman, Pak Budi mulai rutin mengonsumsi buah naga merah setiap pagi. Dalam beberapa minggu, Pak Budi merasakan perubahan yang signifikan. Pencernaannya jauh lebih lancar, perutnya tidak sering kembung, dan yang paling mengejutkan, ia merasa energinya meningkat drastis. Ia tidak sering merasa mengantuk di sore hari, dan bisa fokus bekerja. Rasanya seperti ada yang dibersihkan dari dalam. Saya tidak menyangka buah yang gampang ditemukan ini bisa mengubah hidup saya. Begitu kata Pak Budi. Selain dimakan langsung, daging buah naga juga dapat diolah menjadi jus, smoothie, sorbet, atau bahkan ditambahkan ke dalam salad buah untuk memberikan sentuhan warna dan rasa yang eksotis. Kulitnya juga bisa diolah. Meskipun tidak lazim dimakan, kulit buah naga kaya akan serat dan antioksidan. Sering digunakan sebagai pewarna alami untuk makanan, seperti adonan kue, atau bahkan diolah menjadi bubuk untuk dicampurkan ke dalam minuman, hingga menjadi krim untuk merawat kulit wajah. Bunganya dapat dimasak menjadi tumisan, atau dikeringkan menjadi teh herbal yang menenangkan. Rasanya mirip dengan teh hijau, tapi dengan aroma yang lebih lembut dan sedikit rasa manis. Bagaimana dengan bijinya? Apakah bijinya dapat dimakan? Ya tentu. Tapi kenapa nggak ditanam aja? Kuncinya adalah keringkan biji, sebarkan biji di atas tisu atau kertas koran, dan biarkan mengering di tempat yang sejuk selama 1 hingga 2 hari. Setelah biji kering, saatnya untuk disemai. Gunakan pot kecil atau nampan semai yang memiliki lubang drainase di bawahnya. Isi wadah dengan media tanam yang ringan dan subur. Bisa menggunakan campuran tanah, kompos, dan pasir dengan perbandingan seimbang agar tidak banjir dan air mudah mengalir. Lalu taburkan biji buah naga di atas media tanam, kemudian tutup tipis dengan sedikit media tanam. Kemudian semprotkan air hingga media tanam lembab, dan letakkan wadah semai di tempat yang hangat dan tidak terkena sinar matahari secara langsung. Biji buah naga biasanya akan mulai berkecambah dalam waktu 1 hingga 2 minggu. Jika sukses, kamu akan melihat tunas-tunas kecil berwarna hijau bermunculan dari media tanam. Jika sudah muncul tunas, jaga media tanam tetap lembab. Setelah bibit tumbuh setinggi 10 hingga 15 cm dan batangnya mulai terlihat lebih kuat, pindahkan ke pot yang lebih besar atau langsung ke lahan tanam. Perlu diingat, menanam buah naga dari biji memerlukan kesabaran yang ekstra. Akan dibutuhkan waktu antara 5 hingga 7 tahun atau bahkan lebih untuk tanaman ini mulai berbuah. Udah gitu, hasil buah dari biji mungkin juga tidak sama dengan buah induknya. Rasanya bisa jadi lebih manis, lebih asam,
atau bahkan berbeda jauh. Menanam dari biji bisa menjadi proyek yang menarik untuk melihat bagaimana keajaiban alam bekerja. Tapi jika kamu menginginkan hasil yang lebih cepat dan terjamin, menanam dari stek batang adalah pilihan yang direkomendasikan. Ada banyak yang menjual bibit stek batang buah naga yang tinggal kamu tanam dan rawat. Cukup siram secukupnya dan berikan sinar matahari yang memadai. Dengan perawatan yang tepat, buah naga dari stek batang biasanya mulai berbuah setelah sekitar 1 hingga 2 tahun. Dan inilah yang dilakukan oleh Pak Budi. Berawal dari membeli buah, ia mulai menanam dari batang dan sekarang telah menjadi sukses berkat bertani buah naga. Memang butuh proses, tapi yang penting halal. Ya nggak Pak Budi? Dari sekadar kaktus liar di benua Amerika, buah naga kini menjelma menjadi pahlawan super di ranah kesehatan. Buah naga mengingatkan kita bahwa hal sederhana, bahkan yang terlihat jelek sekalipun, bisa memberikan manfaat yang luar biasa jika kita berani mempelajarinya. Filosofi buah naga terletak pada warnanya. Warna hijau melambangkan potensi, harapan, dan perjuangan. Merah muda mewakili pencapaian dan kematangan. Kulit hijau buah naga adalah simbol dari masa sulit, seperti bisnis yang baru merintis atau seorang murid yang harus giat belajar. Ini adalah tahap mentah yang dijejali janji. Janji yang membutuhkan kesabaran dan perjuangan untuk dapat terwujudkan. Buah naga hadir sebagai metafora. Ia mengajarkan kita bahwa sesuatu yang dulunya mahal dan eksklusif bisa menjadi terjangkau dan merakyat. Semoga seperti buah naga, kita bisa tumbuh menembus keeksklusifan dan memberikan manfaat yang manis meskipun sedang dihadapkan pada tantangan yang berat. Kalaupun filosofi buah naga tidak masuk buat kamu, tidak jadi masalah. Ambil peran dan buktikan. Pendanaan alam semenit sebagian berasal dari dukungan para donatur di Saweria, Samuan, Isidro, Anastasia Marinovna Konvalia, Leonel de Isidro Konvali, Yelena Anastasievna Konvalia, Anatoli Isidrovis Konvali, Amenix, Candu Sunyi, Barama Junun, Juan 9X, Papa Sayang Clay, Clay Sayang Papa, Papa Sayang Clay selamanya, Amalia Vidya, Hansen 17, Adolf Hitler, Mie Ayam 10.000, Skripsi Anj, Setavi, Zeta Gundam, Dianza Wikantara, Apa sih yang gak kita makan, Love You Diva, Love You Diva, Love You Diva, Diva Hoirunisa, Riyad Modifin and Max gue, Abiyu dan Riyad Geng Recox Anjoy, Bang ini buat ngopi dari Hamtachi, ini buat gorengannya juga Bang, Hamtachi Hamster Tangerang Cikupa, Luminous, Alvin Evelyn, W3, Eba The Rain, Rose Barlift terima komis gambar, Zeus Pet Shop Solo dan Semarang, Zeta Gundam, Armanda Manda, Anggi Mirandi, Ja'far Penunggang Orka, Mipan Zuzuzu, Mipan Yakakus 666, Mipan Susu, Umam Abdurrahman, Sani, Galuh Dewirja, W3, Move On Liauli 27, Setavi, Toko Delingyu Karanggupito, Halo istriku Nurul Fadilah, Halo anakku Alesha Lintang, Agung Budi Miantoro, 4K3B0 Emi, Adam, Chandra Salai dan Juragan Muntois, Apotek Taman 1000 Lampu Cepu, Say the Name 17, Papa Sayang Clay, Adakah Loker Jadi Kerani, Barama Jenun, Muhammad Ilham Ridwan, Aulu udah jadi cewek saya guys, gua mau nikah sama Aulia Woy, Herlina, Zidanali 4909, Tempat Studio, Unknown, Terima Kos Bapak-Bapak, Avayu Pape Kaisar Muda, dan Avadapex baru lulus kuliah. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala dukungan yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.